Sally Sianturi dengan NIM 230306053. Saya dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur yang terdiri dari sintesis yolk atau kuning telur, albumen atau putih telur, dan shell atau kerabang telur. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPN. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang sintesis yolk, albumen dan juga shell, kita harus tahu dulu arti dari biosintesis telur. Nah, biosintesis telur pada ternak unggas itu merupakan proses biologi kompleks yang terjadi di dalam tubuh unggas betina yang melibatkan pembentukan dan penyusunan bagian-bagian dari telur, yaitu kuning telur atau yolk, putih telur atau albumen, dan juga kerabang telur atau shell. Proses ini tuh terjadi secara bertahap di sepanjang saluran reproduksi betina yang disebut juga sebagai oviduct, dimulai dari ovarium hingga telur siap dimulai dari ovarium atau ovulasi hingga telur siap untuk dikeluarkan atau oviposisi. Kemudian selanjutnya adalah sintesis yolk atau kuning telur. Kita tahu bahwa yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan juga lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid terdapat di dalam yolk. Kemudian sintesis yolk itu terjadi di ovarium, khususnya dalam folikel. Kemudian komponen utama dari yolk itu adalah lemak, protein seperti phytologinin dan very low density lipoprotein atau VLDL, vitamin, mineral, dan pigmen karotenoid yang memberikan warna kuning pada yolk. Kemudian selanjutnya adalah proses pembentukannya. Yang pertama, hormon estrogen itu merangsang hati untuk memproduksi phytologinin dan VLDL yang merupakan bahan utama kuning telur. Yang kedua, zat ini dikirim melalui darah ke folikel telur di ovarium dan diserap oleh oosit atau sel telur. Oosit kemudian berkembang dengan penumpukan lapisan-lapisan kuning telur secara bertahap dalam bentuk lapisan konsentris seperti lingkaran. Seperti lingkaran pada irisan pohon. Kemudian setelah matang, oosit kemudian dilepaskan dari ovarium atau ovulasi. Kemudian yang kedua ada proses sintesis albumen atau putih telur. Nah, sintesis albumen itu terjadi di bagian magnum dari oviduct. Waktu pembentukannya itu sekitar 3 jam setelah ovulasi. Komponen utamanya itu yaitu protein seperti ovalbumin, ovomucin, ovotransferin, air, dan sedikit mineral. Nah, prosesnya itu yang pertama, setelah oosit yang telah dibungkus oleh yolk memasuki magnum, dinding magnum itu mensekresikan albumin atau putih telur. Nah, albumin kemudian menumpuk secara bertahap dimulai dari lapisan tipis dekat kuning telur hingga lapisan tebal di bagian luar telur. Kemudian, fungsi albumin adalah melindungi embrio, kemudian menyediakan air dan protein serta membantu dalam penyangga mekanik kuning telur. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, sintesis kerabang telur atau shell. Sintesis kerabang telur itu terjadi di bagian uterus atau dikenal juga sebagai gland shell gland. Kemudian waktu pembentukannya itu sekitar 18-20 jam, paling lama dibandingkan bagian-bagian yang lainnya. Komponen utamanya itu adalah kalsium karbonat atau CaCO3, sedikit protein dan pigmen untuk warna cangkang seperti putih, coklat, dan juga biru. Nah, proses pembentukan cangkang kerabang telur atau shell yaitu albumen yang sudah selesai terbentuk tadi kemudian masuk ke uterus. Di sini lapisan-lapisan pelindung terbentuk mulai dari membran kerabang, lalu endapan kalsium karbonat membentuk struktur keras. Kemudian warna kerabang itu ditentukan oleh pigmen uroporifin atau biliverdin tergantung pada ras unggas. Nah, setelah pengerasan kerabang telur tadi siap untuk kemudian telur itu siap untuk dikeluarkan melalui kloaka atau oviposisi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, nah tadi proses sintesis dari
kuning telur atau yolk itu terjadi di ovarium. Bisa kita tahu bahwa ovarium itu adalah tempat di mana pembentukan sel telur. Nah, kemudian kalau yang tadi sintesis albumin itu terjadi di magnum, di sini, di magnum. Di magnum akan mensekresikan albumin pada sel oosit yang telah berkembang dan dibungkus oleh yolk. Kemudian yang tadi untuk pembentukan kerabang telur atau yang disebut juga gland shell itu berada di uterus, di sini uterus. Nah, prosesnya itu lama 18 sampai 20 jam. Kemudian nanti akan dikeluarkan melalui kloaka. Sekian penjelasan saya tentang biosintesis telur. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan dapat mendapatkan ilmu dan juga manfaatnya. Terima kasih.